Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para penguji uji pengetahuan PPG tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan nama saya Stefanus Adin, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Tujundoso dan sekaligus mahasiswa PPG pada tahap 3 atau tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Maroke. Dengan nomor induk mahasiswa 258690186, bahwa pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melakukan praktek pengajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 9 SMP Tujundoso dengan judul materi Allah adalah sumber keselamatan sejati. Selamat menyaksikan. Pagi, Pak. Pagi. 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 Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Go. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, menyenangkan, luar biasa, oke. Salam Merdeka Belajar. Berbudi pekerti luhur, beramal dan berdisiplin, beriman dan bertakwa, berprestasi, bersemangat, cinta kasih. Yes. Salam SMP 7. Satu abadi, dua tekad, tiga tujuan. Yes. Ya, sebelum kita lanjut dengan materi, saya akan cek dulu kerapian Anda sekalian. Bagaimana? Sudah rapi? Sudah. Ya. Jadi datang sekolah harus rapi. Kemudian berikut, jadi untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hanya dia? Ya. Baik. Apa alasannya? Sakit. Jadi ada surat sakit? Ada. Baik. Ya, silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita mengawali pelajaran kita ini. Terlebih dahulu kita akan meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk angkat kita dalam doa. Dan teman-teman dalam kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Menyembah Tuhan dan puji hari ini esok dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Grace. Jadi silakan duduk. Agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, tentu kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Kira-kira hal ini untuk bagaimana proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kesepakatan ini yang mau kita sepakat bersama-sama. Coba, ya, kita pilih. Ya, Grace. Tidak boleh ikut pada saat proses pembelajaran. Baik. Kemudian yang berikut, jadi materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah Allah adalah sumber keselamatan sejati. Kita baca ulang, yaitu Allah adalah sumber keselamatan sejati. Itu materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Dari materi ini kita akan menggali konsep ataupun tujuan dasar
sehingga materi ini dapat kita pahami secara bersama-sama. Pertama, kita memahami konsep keselamatan sejati. Konsep keselamatan sejati, dia dapat menjelaskan dan menguraikan makna keselamatan sejati menurut ajaran agama, kemudian membandingkan dengan konsep keselamatan duniawi yang bersifat sementara. Yang pertama. Yang kedua, kita akan memahami konsep keselamatan sejati itu, yaitu bagaimana kita menjelaskan dan menguraikan makna keselamatan sejati menurut ajaran agama. Berdasarkan tujuan tersebut, kita membuat konsep dasar, hal dasar, sehingga materi ini kita bisa pahami secara bersama-sama bahwa Allah atau Tuhan merupakan sumber keselamatan sejati. Ini adalah inti dari keimanan kita sebagai agama Katolik. Berikut, kira-kira menurut Anda, apa yang kamu pahami? Kamu pahami tentang materi yang kita jelas tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati. Di situ saya akan menanyakan tentang kira-kira bagaimana mengapa manusia itu membutuhkan sebuah keselamatan. Mengapa manusia itu membutuhkan sebuah keselamatan. Ya, Riz. Manusia membutuhkan keselamatan karena adanya keterbatasan, kerapuhan, dan kecenderungan berbuat salah atau dosa. Baik, tepuk tangan. Jadi manusia membutuhkan keselamatan karena adanya keterbatasan, kerapuhan, dan kecenderungan membuat salah. Kemudian, apa perbedaan antara mencari keselamatan sejati? Kelompok? Ya, Erlin. Perbedaannya terletak pada sifat dan daya tahan. Keselamatan sejati dari Allah, abadi, mutlak, dan tidak akan pada kondisi eksternal, berfokus pada kedamaian rohani dan kepastian secara menyampaikan. Ya, baik. Mari kita tepuk tangan. Perbedaannya terletak pada sifat dan daya tahan. Itu hal dasar ataupun materi yang sebentar kita jelaskan pada pagi hari ini. Baik, anak-anak. Jadi setelah saya mendengar ataupun jawaban dari anak-anak sekalian, tentu inti dari materi Allah sebagai sumber keselamatan sejati adalah kita akan menegaskan kembali bagaimana ajaran Katolik bahwa hanya Allah yang merupakan sumber keselamatan sejati. Dia merupakan Alfa dan Omega. Jadi Allah adalah pencipta awal dari segala kehidupan. Dan tujuan akhir hidup setiap ciptaan adalah Alfa dan Omega. Kemudian kasih Allah yang menyelamatkan. Jadi sejak semula Allah berkehendak menyelamatkan manusia dari seluruh ciptaannya. Jadi karya keselamatan ini adalah inisiatif dari Allah yang didorong oleh kasih-Nya yang tak terbatas. Merupakan bahwa kasih Allah yang menyelamatkan, bahwa sejak semula Allah berkehendak menyelamatkan manusia dari awal. Sehingga seluruh ciptaannya, tidak hanya manusia, merupakan ciptaan-ciptaan yang lain. Termasuk jenis binatang yang baik yang merayap di bumi maupun yang ada di bawah langit. Itu adalah ciptaan Allah. Kemudian Allah juga membuat keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Jadi bagi umat Kristen atau Kristiani, Yesus Kristus adalah puncak dan pewahyuan kasih Allah yang tergantung dan menyelamatkan manusia. Itu adalah keselamatan dari Yesus Kristus.
bahwa bagi umat Kristiani bahwa Yesus Kristus adalah puncak dan pewahyuan perwujudan kasih Allah yang tergantung dalam menyelamatkan manusia. Kemudian melalui hidup Yesus Kristus, kemudian melalui kesengsaraan dari Yesus Kristus, kemudian bagaimana dia wafat dan bagaimana dia bangkit kembali. Itu merupakan Yesus yang menawarkan keselamatan yang penuh. Allah telah memberikan dia sebuah keselamatan yang penuh. Berbeda dengan manusia. Manusia dia akan memberikan keselamatan kekal. Kemudian yang berikut, apa sih hakikat dari keselamatan itu? Melalui pengertian bahwa pengertian secara umum tentang keselamatan itu bahwa terbebas dari bahaya. Keselamatan. Bahwa terbebas dari bahaya. Terbebas dari penderitaan. Terbebas dari masalah. Terbebas dari kegelisahan ataupun ancaman maut. Ini mendapatkan rasa aman, nyaman, dan hidup yang utuh. Itu pengertian secara umum tentang keselamatan. Kemudian dalam konteks iman, pengertian keselamatan bahwa keselamatan itu pembebasan dari dosa, dari kuasa jahat, dan dari akibat-akibatnya, serta pemberian hidup kekal dan pemulihan hubungan dengan Allah. Itu keselamatan menurut iman. Kemudian yang berikut, bagaimana pandangan masyarakat sekitar tentang sumber keselamatan? Itu ada 3. Bahwa keselamatan itu bersumber pada barang duniawi. Bagaimana orang bisa mengumpulkan banyak harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar segala kehidupannya terpenuhi karena ada barang-barang yang dibutuhkan. Maka dia katakan, saya dapat selamat dalam kehidupan tanpa mempertimbangkan kehidupan yang kekal setelah dia berada di bumi sampai di akhirat. Kemudian pandangan masyarakat termasuk kita semua, bahwa pandangan yang kedua bahwa keselamatan itu bersumber pada kekuatan gaib. Gaib. Kalau magic, gaib atau magic yang ada dalam dirinya, kekuatan yang ada dalam dirinya. Kemudian yang berikut, keselamatan bersumber pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian bagaimana sikap ataupun menanggapi keselamatan Allah? Bahwa yang pertama, manusia tidak sadar akan keselamatan. Kita sebagai manusia tidak sadar bahwa keselamatan itu ada pada diri Allah. Tetapi pandangan kita sebagai manusia selalu tertuju pada hal-hal yang di luar dari diri Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 konsep keselamatan. Keselamatan berasal dari barang-barang duniawi, keselamatan bersumber pada kekuatan gaib, dan keselamatan bersumber pada barang-barang teknologi. Padahal sikap manusia menanggapi keselamatan Allah itu manusia tidak sadar akan keselamatan. Terbukti dari adanya penolakan saat peristiwa Yesus disalib. Bahwa ini membuktikan untuk kita semua bagaimana Yesus adanya penolakan saat peristiwa Yesus disalib. Kemudian yang berikut, namun dari penolakan tersebut tidak mengalami kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah tetap senantiasa menyertai dan mendampingi manusia sampai pada akhir zaman. Jadi menghayati kehadiran Allah yang menyelamatkan itu tentu kita bergumul dalam bentuk doa atau ibadah. Kemudian apa pandangan dari setiap kalangan agama? Agama Hindu, Buddha, Protestan, Islam tentang keselamatan itu. Saya mulai dari pandangan dari kekristenan Katolik
tentang keselamatan. Bahwa keselamatan dipandang sebagai anugerah Allah yang inklusif melalui Yesus Kristus. Itu pandangan dari Protestan. Silti, pembebasan dari dosa dan pemberian hidup kekal. Omber, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Keselamatan itu diperoleh melalui pengorbanannya di kayu salib. Kemudian cara menerimanya melalui iman atau percaya kepada Yesus Kristus, bukan semata-mata karena perbuatan baik ataupun usaha manusia. Jadi implikasi dari pandangan mereka bahwa keselamatan mengubah status manusia dari musuh menjadi anak Allah dan mendorong perilaku etis menyucikan sebagai bukti dari iman. Kemudian berikut, di dalam agama Islam, keselamatan sering dihubungkan dengan konsep adjat ataupun maghfirah, pengampunan, dicapai melalui kepasrahan total kepada syahwat. Kemudian inti terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke surga atau jannah. Jadi sumbernya rahmat dan pengampunan, maghfirah dari Allah syahwat. Bagaimana cara menerimanya? Melalui iman yang benar, rukun iman dan amal saleh ataupun rukun Islam seperti salat, puasa ataupun zakat. Setelah kita mendengar penjelasan tentang arti, tujuan ataupun hal-hal yang lain tentang keselamatan ataupun pandangan-pandangan dari masyarakat tentang keselamatan, kita akan membuat kelompok kerja agar kita bisa mengetahui sejauh mana Anda memahami tentang materi yang sudah dijelaskan pada pagi hari ini. Sehingga kelompok satu menjelaskan tentang bagaimana pandangan manusia tentang keselamatan yang berdasar pada barang-barang duniawi. Kelompok kedua menjelaskan tentang pandangan manusia tentang keselamatan itu yang berdasarkan pada kekuatan gaib. Untuk itu saya persilakan kalian untuk membentuk dalam 3 kelompok. Sehingga dalam 3 kelompok ini mengerjakan tentang konsep-konsep itu. Satu, dua. Silakan Anda menjawab ataupun mengerjakan tugas yang ada dalam konsep itu. Jadi kelompok 1 ini mengerjakan materi tentang keselamatan bersumber pada barang-barang duniawi. Jadi ini apa batas waktu dari rasa aman ataupun keselamatan yang diberikan oleh kekayaan status sosial ataupun kekuasaan. Kira-kira apa batas waktunya? Nah, itu. Kemudian yang kedua, di sini, mengapa mencari keselamatan dalam barang-barang duniawi itu dapat menciptakan siklus ketidakpuasan? Jadi untuk kelompok 2, ini pertanyaan, mengapa menetapkan nilai dari diri dan keamanan hanya pada harta ataupun status pencapaian materi? Itu. Kemudian apa perbedaan fundamental antara keselamatan yang ditawarkan oleh kepemilikan duniawi ataupun bersifat fana dengan sumber keselamatan yang diklaim bersifat abadi? Kemudian untuk kelompok 3, jadi kamu menjelaskan tentang materi tentang keselamatan bersumber pada ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga pertanyaannya, jika iptek hanya pada diberikan solusi untuk masalah yang terukur dan dapat dicermati secara fisik, bagaimana cara iptek menangani krisis ataupun kebutuhan manusia yang bersifat moral ataupun spiritual itu? Itu pertanyaan pertama. Bagaimana cara?
Kemudian dalam konteks spiritual apa yang hilang ketika menggantikan rasa ketergantungan pada Tuhan? Ada yang belum paham? Ya. Kelompok 1 sudah paham? Ya, silakan kerja. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah. Ya. Baik, sekarang karena tugasnya sudah selesai, mari kita saksikan untuk bagaimana kita mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok pertama tadi menjelaskan tentang keselamatan itu bersumber pada barang duniawi. Saya persilakan untuk kelompok 1 mempertanggungjawab hasil kerja kelompok. Kelompok-kelompok yang lain dengar. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya Grace, saya persilakan waktu dan kesempatan ini. Terima kasih kepada teman saya April yang sudah memberikan waktu kepada saya. Pertanyaan nomor 1, apa batas waktu dari rasa aman atau keselamatan yang diberikan oleh kekayaan status sosial atau kekuasaan? Kepada teman saya Rena, silakan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawaban nomor 1. Rasa aman dari kekayaan, status, atau kekuasaan berakhir saat kematian atau saat terjadi kehilangan atau perubahan. Misalnya, krisis ekonomi, sakit, atau berbeda. Yang tersisa, itu hal yang duniawi lenyap. Yang tersisa dari keselamatan itu adalah kekosongan, ketidakpastian, dan keputusan. Pertanyaan nomor 2, mengapa mencari keselamatan dalam barang-barang duniawi dapat menciptakan siklus ketidakpuasan dan kecemasan yang tidak pernah berakhir, dan bagaimana alam memutuskan siklus tersebut? Pada teman Serena sudah menjawab. Jawaban nomor 2, mencari keamanan dalam hal-hal duniawi seperti uang, popularitas, atau barang menciptakan siklus ketidakpuasan karena semua itu bersifat sementara, terbatas, dan tidak dapat mengisi kekosongan spiritual yang mendalam. Begitu tujuan dicapai, muncul keinginan akan lebih besar, atau ketakutan kehilangan apa yang sudah dimiliki, menghasilkan kecemasan yang berkelanjutan. Perbedaan dengan jaminan Allah. Jaminan dari Allah bersifat kekal dan tidak tergantung pada kondisi eksternal. Keselamatan ilahi tetap ada, bahkan ketika segala sesuatu di dunia ini hilang atau hancur. Terima kasih kepada teman saya Grace yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, mari kita tepuk tangan. Ya, untuk kelompok 1 saya persilakan untuk duduk. Untuk kesempatan berikut, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok mereka. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman saya. Pertanyaan nomor 1, mengapa menetapkan nilai diri dan keamanan hanya pada harta, status, atau pencapaian materi itu mengarah pada kecemasan dan ketidakpastian lebih besar, bukan pada kedamaian? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Jawabannya, menetapkan nilai diri dan keamanan hanya pada harta, status, atau pencapaian materi justru mengarah pada kecemasan dan ketidakpastian yang lebih besar karena sifat benda-benda duniawi yang tidak stabil, terbatas, dan sementara. Pertanyaan nomor 2, apa perbedaan fundamental antara keselamatan yang dikabarkan oleh kependudukan duniawi
atau yang bersifat fana dengan sumber keselamatan yang bersifat abadi dan tak tergoyahkan? Jawabannya sifatnya fana, tidak kekal, semua bersifat materi bisa hilang, usang atau usang dalam sekejap, misalnya kerugian finansial, hilangnya status, dan bertambahnya usia. Ketika keamanan kita bergantung pada hal ini, bisa hilang, kita hidup dalam ketakutan, konstan akan kerugian tersebut. Pembandingan sosial yang tidak ada habisnya, mengejar status atau pencapaian materi, seringkali didorong oleh perbandingan dengan orang lain. Selain ada seseorang yang lebih kaya, lebih populer, atau lebih sukses. Hal ini menciptakan siklus kecemburuan dan ketidakpuasan yang tidak akhir, yang mematikan kedamaian. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan. Ya, mari kita tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi terkait dengan ketiga pertanyaan yang ditanyakan tadi itu lewat kerja kelompok, bahwa berdasarkan ajaran gereja Katolik, saya dapat menyimpulkan bahwa materi Allah adalah sumber keselamatan sejati berakar pada misteri Paskah Yesus Kristus. Jadi Bapa pengasih dunia begitu rupa sehingga mengutus putranya yang tunggal. Dia dapat mengutus putranya sebagai juru selamat untuk menyelamatkan segala kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian keselamatan ini adalah inisiatif kasih karunia Allah, atau dalam bahasa Latin gratia, yang sepenuhnya gratis dan tak layak diterima, namun ditawarkan kepada setiap orang untuk dapat menerimanya. Kemudian gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan sejati itu mencapai puncak dari kesatuan abadi dengan Tritunggal Maha Kudus di surga, di mana Allah sendiri adalah sukacita dan damai sejahtera yang sempurna. Sehingga jalur untuk mengalami dan menerima keselamatan yang bersumber dari Allah adalah melalui kehidupan gereja dan sakramen-sakramen yang kalian sudah terima. Ya, baik anak-anak, jadi Anda telah mendengar penjelasan tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati. Sehingga sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, saya ingin tanya dulu. Apakah Anda sudah paham dengan materi ini? Ya, baik. Jadi keselamatan itu adalah dasar untuk menghindarkan bahaya atau cedera, penyakit dan kematian. Itu keselamatan. Jadi tanpa rasa aman, sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga kehidupan kalian setelah mendengar penjelasan ini, kalian memprakteknya dalam kehidupan di rumah. Hingga sebelum kalian pulang, saya akan memberikan kalian tugas untuk kamu bisa kerjakan di rumah. Sehingga berdasarkan tugas itu kamu dapat kerjakan tentang apa yang Anda pikirkan tentang materi yang dijelaskan ini tadi. Apa yang Anda pikirkan di dalam pikiran Anda tentang keselamatan bersumber pada pengetahuan. Kita akan mengakhiri materi ini, materi tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati. Untuk itu saya persilakan untuk berdiri. Kita yel-yel untuk mengakhiri materi yang kita jelaskan pada hari ini. Salam Merdeka Belajar. Sehingga kita menutup pelajaran ini dengan doa. Saya persilakan kepada Grace
untuk doa spontan. Puji ya Tuhan hari ini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tepuk terima kasih. Hati saya, otak saya, mulut saya mengucapkan terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk kita semua.